Oke, teman-teman, di video kedua ini seperti yang saya janjikan di video pertama bahwa kita akan membahas secara teknis mengapa variabel waktu itu berpengaruh terhadap outcome dari sebuah pengambilan keputusan. Seperti yang kita ilustrasikan di video pertama bahwa secara umum sebagian besar orang itu memilih uang 100.000 hari ini daripada 100.000 5 tahun yang akan datang. Jadi sebagian besar orang ketika disuruh memilih, kamu memilih uang 100.000 hari ini atau 5 tahun yang akan datang, dia pilih 100.000 hari ini. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya karena pertimbangan waktu. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara teknis itu. Namun demikian, sebelum kita bahas secara teknis, nanti ada beberapa hitung-hitungan yang berkaitan mengenai nilai uang, atau dalam bahasa finance ini time value of money, nilai waktu dari uang. Sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk refresh, untuk kembali mengingat-ingat, untuk kembali mencoba melihat di sekeliling teman-teman. Jadi coba misalkan Anda ingat-ingat ya, ketika waktu Anda SD, coba Anda ingat beberapa harga snack ketika itu, snack-snack yang dijajakan di warung-warung, di pasar-pasar, di toko-toko kelontong. Terus contoh kayak misal Ciki, Citos, Citatos dan lain sebagainya itu. Kemudian Anda bandingkan harganya dengan hari ini, pasti berbeda. Sebagai contoh misalkan saya SD di tahun 1994. Ya, sudah tua memang. Jadi saya masih ingat betul ketika itu harga Ciki itu satu bungkus itu harganya di bawah Rp1.000. Kalau tidak salah di harga 700 sampai 750 rupiah lah kalau tidak salah. Hari ini harga Ciki di pasaran itu harganya di atas Rp5.000. Ada yang menjual Rp5.200, Rp5.300, Rp5.500, bahkan ada yang menjual Rp6.000 per bungkusnya. Nah, dari contoh tersebut apa sih teman-teman yang kita bisa ambil pelajarannya? Kita bisa lihat bahwa uang Rp750 di tahun 94 itu dia mendapatkan Ciki satu bungkus. Di tahun 2021 uang Rp750 tidak mendapatkan Ciki satu bungkus, bahkan kemasan yang paling kecil pun tidak bisa didapatkan. Jadi secara kasar saya bisa mengatakan bahwa uang Rp750 di tahun 1994 itu lebih berharga nilainya daripada nilainya di tahun 2021, setidaknya seperti itu. Atau bisa kita simpulkan, kita garis bawahi bahwa Rp1 hari ini itu lebih berharga daripada Rp1 di tahun-tahun yang akan datang. Mengapa demikian? Karena nilai suatu mata uang itu mengalami penurunan seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya waktu. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa menurun, Pak? Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah faktor inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus. Jadi kalau kita lihat inflasi itu kan selalu di angka yang positif sepanjang tahun. Dengan kata lain bahwa nilai mata uang pasti sepanjang tahun itu pasti akan mengalami penurunan. Maka dari itu Rp1 hari ini itu lebih berharga daripada Rp1 di tahun-tahun yang akan datang. Tapi sebelum terlalu jauh membahas tentang inflasi, karena sebenarnya materi tentang inflasi itu adanya di ekonomi makro, bukan di ekonomi mikro yang secara spesifik dibahas. Nah, sebelum teman-teman membahas itu nanti di ekonomi makro, saya ingin menekankan, ingin menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa nilai suatu mata uang di dalamnya melekat dua unsur nilai. Nilai yang pertama itu adalah nilai nominal. Nilai yang kedua itu adalah nilai intrinsik.
Nilai nominal itu adalah nilai yang tertulis di dalam mata uang. Jadi kalau misalkan teman-teman punya uang 100 ribuan, nilai nominal adalah nilai yang tertulis di dalam uang lembaran 100 ribuan dulu, 100 ribu rupiah, yaitu nilai nominal. Tapi kalau nilai intrinsik itu bukan itu. Nilai intrinsik itu adalah nilai asli. Kalau saya memahami, nilai intrinsik ini lebih pada purchasing power dari uang tersebut. Purchasing power itu apa sih Pak? Daya beli. Jadi bisa jadi nilai nominal itu sama sepanjang tahun. Ya sepanjang tahun uang 100 ribu itu sampai dengan 2029, 2059 tetap 100 ribu nilai nominalnya karena tertulisnya tetap 100 ribu. Tapi nilai intrinsiknya bisa jadi berbeda. Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa 1 rupiah hari ini itu lebih berharga daripada 1 rupiah di tahun-tahun yang akan datang. Bisa jadi uang 100 ribu di tahun 2059 itu memiliki purchasing power yang lebih rendah daripada di tahun 2021. Bisa jadi uang 100 ribu di hari ini Anda mendapatkan satu hijab, di tahun 2059 uang 100 ribu cuma dapat permen satu. Bisa jadi, ini contohnya bisa jadi. Mengapa demikian? Karena purchasing power atau nilai intrinsik dari mata uang tersebut mengalami penurunan. Gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu, dari penjelasan ini saja, secara kasar sebenarnya kita bisa menangkap bahwa, oh ya pastilah yang namanya waktu itu mempengaruhi keputusan seseorang untuk memutuskan sesuatu. Pasti dari contoh ilustrasi tadi secara kasar pun teman-teman bisa nangkap itu. Mungkin teman-teman bertanya, lalu Pak, lalu kompensasinya bagaimana dong Pak? Misalkan kita sudah tahu tuh nilai mata uang seiring bertambahnya tahun, seiring bertambahnya waktu akan mengalami penurunan nilai intrinsiknya. Terus bagaimana misalkan kita yang punya uang hari ini, misalkan uang 1 juta hari ini, agar nilai intrinsik dari uang kita itu tetap terjaga di masa-masa yang akan datang. Nah, ini yang akan kita bahas secara teknis yang akan saya janjikan di dalam video ini. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa contoh, misalkan kayak perbankan, misalkan dia juga erat dengan waktu juga di dalam operasional bisnisnya. Misalkan dia meminjamkan uang kan jatuh temponya itu tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun itu. Jadi misalkan Anda meminjam uang di bank 100 juta rupiah, misalkan jangka waktunya 10 tahun. Nah, terus bagaimana Pak kalau seperti ini? Padahal 10 tahun yang akan datang, nilai uang 100 juta itu tidak 100 juta lagi. Nah, makanya di situ kita kenal konsep yang namanya interest rate, teman-teman. Suku bunga. Makanya ketika teman-teman pinjam uang di bank dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun tadi, pasti akan diberlakukan suku bunga. Mengapa demikian? Ya karena suku bunga ini sebagai salah satu kompensasi penurunan nilai uang di masa yang akan datang. Kan menjadi lucu ketika misalkan bank minjamin Anda 100 juta tahun ini, kemudian di 10 tahun yang akan datang Anda tetap mengembalikan 100 juta. Padahal nilai uangnya di tahun 2031 kan, 10 tahun dari 2021 kan 2031, nilai intrinsik dari uang 100 juta itu tidak 100 juta lagi. Mungkin 100 juta hari ini dapat mobil, di tahun 2031 sudah tidak dapat mobil mungkin saja. Nah, terus siapa yang menanggung kerugian itu? Apakah bank? Kan nggak mungkin. Bank ini kan lembaga bisnis juga, makanya diberlakukanlah suku bunga sebagai kompensasi dari penurunan nilai intrinsik mata uang. Gitu ya teman-teman. Nah, makanya suku bunga di dalam ekonomi itu memainkan peranan yang sangat kritikal, sangat penting sekali suku bunga ini. Karena kalau tidak ada suku bunga, ya repot nantinya. Bahkan boleh saya katakan bahwa tanpa suku bunga, sistem kapitalisme ini tidak akan bisa berjalan seperti sekarang ini. Suku bunga itu seperti darahnya sistem kapitalisme. Ya taruh contoh misalkan ada aktor yang butuh uang, satu sisi ada aktor yang kelebihan uang, si yang butuh uang berusaha minjem uang untuk kelancaran usahanya kepada si pemilik uang yang berlebih. Ketika
tidak dikompensasi dengan suku bunga, si pemilik uang yang berlebih tadi tentu kemungkinan besar tidak akan mau meminjamkan uangnya, karena taruh contoh misalnya pinjam uang 50 juta, jangka waktunya misalkan 5 tahun, padahal si pemilik uang yang berlebih tadi sadar bahwa 1 rupiah hari ini itu lebih berharga daripada 1 rupiah di tahun-tahun yang akan datang. Uang 50 juta rupiah mungkin hari ini masih dapat 4 sepeda motor. Nah, di tahun 2026, 5 tahun yang akan datang mungkin cuma bisa dapat 1 motor, mungkin ya, itu sangat mungkin. Maka dari itu ya nggak akan mungkin si pemilik uang yang berlebih tadi meminjamkan uangnya kepada si kekurangan uang. Nah, ketika tidak terjadi saling meminjam antara pihak yang berlebih uang dengan pihak yang kekurangan dana, padahal pihak yang kekurangan dana ini dibutuhkan dananya untuk membantu kelancaran usahanya, ya akhirnya pada sisi ini usahanya mandek. Nah, uang berlebih di sini ini ya tetap aja dipegang dia sendiri. Jadi akhirnya sistem ekonomi pun juga cuma berjalan di tempat, ya gitu-gitu aja. Makanya tadi saya katakan, dan ini tidak berlebihan, bahwa darahnya sistem kapitalisme itu ya suku bunga. Karena ada suku bunga, sistem ekonomi kapitalisme ini sampai dengan hari ini masih bisa berjalan. Kira-kira begitu. Makanya suku bunga itu memegang peranan yang sangat penting. Nah, berkaitan dengan nilai mata uang, nanti kita akan bahas mengenai future value dan present value. Future value adalah nilai di masa depan. Nilai di masa depan dari apa, Pak? Dari uang kita. Kemudian present value itu adalah kebalikan dari future value. Jadi kalau misalkan future value itu adalah nilai uang kita di masa depan, present value itu nilai uang kita di masa depan itu kita akan nilai berdasarkan nilai hari ini. Nah, itu namanya present value. Dengan konsep future value, present value, kita akan bisa menilai. Taruh contoh misalkan si Tuan X, misalkan dia dijanjikan uang 125 juta di tahun 2025 misal. Nah, kita bisa menilai dengan konsep present value. Uang 125 juta itu senilai berapa di tahun 2020. Taruh contoh misalkan, ternyata uang 125 juta itu senilai dengan 90 juta di tahun 2020. Nah, ini kan kemudian bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Taruh contoh misalkan gini nih, Tuan X misalkan, dia didatengin si B. Jadi si B ini datang ke Tuan X, pinjem uang 50 juta. Nah, si B berjanji akan mengembalikan uang 50 juta itu di tahun 2024. Jadi jangka waktu utangnya itu adalah 3 tahun. Nah, si B berjanji 3 tahun yang akan datang dia akan mengembalikan uang 55 juta itu menjadi 55 juta. Nah, kelihatannya untung nih, kan tadi pinjamnya 50 juta, akan dikembalikan 55 juta. Kelihatannya untung nih, Tapi kita harus nilai 55 juta di tahun 2024 itu senilai berapa di tahun 2021. Kalau misalkan uang 55 juta itu ternyata nilainya 45 juta di tahun ini, ya berarti rugi dong bagi Tuan X. Nah, kelihatannya secara kasarnya untung 5 juta, tapi ternyata setelah kita hitung dengan konsep present value ternyata tidak demikian. Nah, ini adalah pentingnya dua konsep nilai tadi, teman-teman. Future value dan present value. Oke, saya akan berikan contohnya langsung aja, ilustrasi. Nanti kita lihat di papan tulis, gitu ya teman-teman.